Perkenalkan, saya Herviani Pasperselti Kurniati dari program studi PAUD kelas A3. Di sini saya akan memperkenalkan benda-benda budaya Dayak, yaitu pada Kalimantan Barat, khususnya budaya Dayak Desa. Yang pertama-tama yang akan saya jelaskan tentang benda-benda pada budaya Dayak Desa adalah yang pertama benda buat, atau kalau penyebutan dalam bahasa Indonesia adalah tempayan, yang dimana tempayan ini atau buat penyebutan dalam bahasa desanya yang sering dipergunakan untuk menyimpan beras ataupun menyimpan berbagai macam hal yang berupa rempah-rempah yang kita dapatkan pada Dayak Desa. Tempayan ini atau buat ini biasanya terbuat dari bebatuan yang kemudian dibentuk menjadi tempat menyerupai tempat yang sangat bagus yang bisa dipergunakan untuk menyimpan beras seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Cara pembuatannya adalah dari tanah liat dan kemudian dibentuk menjadi menyerupai bentuk yang bisa dipergunakan, dan tempat ini pun sangat berguna bagi budaya Dayak Desa. Kalau di masa silam biasanya tempat buat seperti ini biasanya dipergunakan untuk menyimpan berbagai macam hal yang sangat berguna. Kalau untuk nenek moyang kita dulu, seringkali mereka menganggap bahwa di tempat buat ataupun tempayan ini seringkali mereka mengatakan bahwa adanya sosok di dalamnya yang bisa menjaga, tetapi kepercayaan itu sudah hilang, dan sekarang tempat itu sejak nenek moyang kita dahulu sampai sekarang masih dipergunakan. Untuk yang kedua adalah renjung. Kalau bahasa Indonesianya adalah tas untuk bepergian ke ladang gitu. Biasanya digunakan untuk menyimpan atau membawa sesuatu benda lainnya yang kecil yang bisa dimasukkan ke dalam benda tersebut untuk menyimpan dan untuk mempraktiskan untuk membawa benda pada saat ke ladang atau pada saat ke kebun. Begitu penggunaan renjung untuk Dayak Desa. Untuk bahan yang diperlukan untuk membuatnya adalah biasanya itu dari anyaman. Anyaman berupa karet yang biasanya sekarang sudah modern. Nah, itu biasanya untuk dipergunakan ke ladang. Hampir semua suku Dayak Desa memiliki yang dinamakan benda ini, yang dinamakan renjung ini tadi. Nah, karena ini adalah sesuatu benda yang dapat digunakan suku Dayak Desa pada saat mereka bepergian ke ladang atau bepergian untuk menoreh, pokoknya ke ladang dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bendanya isau, yang biasanya disebutkan di dalam bahasa Indonesia adalah pisau ataupun parang. Hampir semua suku Dayak Desa atau bahkan suku dari manapun, dari Dayak manapun, berbeda dari Dayak Desa pun memiliki yang dinamakan isau atau yang biasa disebut dengan bahasa Indonesia itu pisau dan parang. Gunanya adalah untuk biasanya kalau Dayak Desa itu misalnya untuk membersihkan ladang, bisa untuk menebas, bisa untuk memotong kayu dan lain sebagainya. Pembuatannya adalah dari bebekasan besi yang tidak digunakan lagi, yang kemudian ditempa, yang bisa dipakai dan bisa dibuat menjadi sebuah benda yang dinamakan pisau atau isau dari bahasa Dayak Desa ini tadi. Kemudian yang kelima adalah kaki kambing, yang biasanya kalau disebutkan dalam bahasa Indonesia adalah linggis. Linggis ini sebenarnya itu pun sama halnya dengan isau ini tadi, yang biasanya digunakan untuk bekerja, namun perbedaannya adalah biasanya untuk menggali tanah, atau pada saat orang bekerja membangun rumah ini biasanya menggunakan linggis. Ini juga terbuat dari
bungkaman besi yang kemudian ditempa menjadi bentuknya seperti linggis, yang biasa disebut kalau bahasa kampung itu tadi adalah kaki kambing. Terus untuk yang keenam adalah kelaya. Kelaya atau bahasa Indonesianya adalah tikar, yang dimana ini dibuat dengan anyaman juga yang dibentuk menjadi segi empat dan biasa digunakan dalam untuk mengalas lantai, dan juga biasanya kalau orang-orang zaman dahulu biasanya digunakan untuk tembok rumah, pepinggiran rumah sebelah kanan ataupun sebelah kiri, dan juga bisa dijadikan atap rumah itu. Dan ini sangat berguna. Gunanya yaitu tadi dipergunakan untuk mengalas lantai ataupun lain sebagainya. Yang kemudian yang ketujuh adalah pisuk atau pesok. Itu tidak asing lagi untuk semua suku Dayak, bukan hanya pada Dayak Desa saja. Pisuk ini biasanya digunakan untuk profesi seorang Dayak Desa yang petani, biasanya untuk menoreh, dan ini sangat berguna. Ini juga dibuat dari bebungkaman besi yang sangat berguna bagi orang Dayak Desa. Yang ketiga adalah yang kedelapan. Yang kedelapan adalah abuk atau bahasa Indonesianya adalah ubi, yang dimana kepercayaan orang-orang Dayak Desa mengatakan bahwa kalau untuk abuk ini tadi ataupun ubi bahasa Dayak Desa, bahasa Indonesianya, ini bisa dibuatkan olahan makanan lagi, meskipun pada saat tidak diolah dia bisa dimakan, pada saat diolah pun dia juga bisa dimakan. Nah, pada saat ini kepercayaan orang Dayak Desa mengatakan bahwa ubi ataupun abuk ini tadi bisa digunakan untuk membuat tapai, bisa membuat berbagai macam bentuk makanan, dan juga kepercayaan orang Dayak Desa menganggap bahwa ubi ini adalah salah satu obat pertama yang dapat menyembuhkan penyakit mah. Jadi caranya adalah seperti ini. Jika Anda sakit mah, nah Anda dipersilakan untuk memakan ubi ini tetapi dalam bentuk atau tidak diolah seperti masih mentah. Itu biasanya bisa membuat penyakit mah sembuh. Nah, untuk yang ke-9 adalah takin. Takin ini biasanya adalah tidak beda halnya dari nomor 2 tadi, renjung, yang dimana ini juga dibuat dari anyaman dimana ini dipergunakan untuk mengetam padi, untuk menyimpan padi pada saat kita mengetam. Ini dibuat dari anyaman yang dibuat seperti bentuk kerucut, dan itu sangat dipergunakan oleh Dayak Desa, suku Dayak Desa. Yang ketiga adalah tabir. Tabir biasanya digunakan untuk menangkap ikan pada saat di kolam kecil seperti itu, dan pembuatannya adalah dari lelengkungan batu yang dibuat memiliki bentuk bundar dan disertai dengan kayu yang panjang, kemudian dibuat dengan bebekasan kelambu juga bisa. Itu yang dimaksud dengan tabir, yang bisa untuk menangkap ikan. Selanjutnya yang ke-11 adalah cupai. Anyaman atau bahasa Indonesianya adalah anyaman kecil, yang dimana cupai ini biasanya untuk menyimpan bebenihan yang akan ditanam di permukaan tanah pada saat suku Dayak Desa ini ke ladang ingin menanam bebenihan, misalnya padi atau bebenihan sayur. Biasanya ini yang dipergunakan untuk menyimpan bebenihan yang akan ditanam ke permukaan tanah itu tadi, yaitu cupai. Pembentukannya, cara pembuatannya seperti membuat takin tadi juga, tetapi pembuatannya itu menggunakan anyaman juga, tetapi dalam bentuk yang kecil. Perbedaan takin dan cupai ini tadi, kalau takin bentuknya adalah seperti bebentukan besar, kalau cupai ini bebentukan kecil. Yang selanjutnya adalah pering. Pering ini dalam bahasa Dayaknya pering. Kalau bahasa Indonesianya adalah bambu, yang banyak sekali kegunaannya. Jadi suku Dayak Desa
menganggap kalau pering ini banyak kegunaannya. Misalnya dibuatkan untuk jemuran pakaian, dibuatkan untuk kandang ayam, dibuatkan untuk berbagai macam hal. Tetapi pada saat untuk mempergunakan pering ini atau bambu bahasa Indonesianya, ini harus direndam dulu agar yang membuat gatal pada bambu ini bisa hilang. Setelah hilang, dia bisa dipergunakan untuk menjemur pakaian atau membuat kandang ayam dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang 14 adalah batu pengansah atau bahasa Indonesianya batu untuk mengansah. Untuk mengansah pisau, untuk mengansah peso itu tadi, itu kegunaannya. Ini cara pembuatannya sangat gampang. Ini dari bebungkaman batu besar ataupun kecil yang bisa dibentuk menjadi batu pengansah. Selanjutnya yang ke-15 adalah tanggui. Kalau bahasa Indonesianya adalah tanggui, yang dimana biasanya kalau ke ladang orang-orang menggunakan yaitu tepatnya di atas kepala untuk melindungi kita dari rasa sakitnya dari panas ataupun dari hujan. Nah, itu pembuatannya sangat rumit, tetapi kegunaannya itu sangat berguna bagi suku Dayak desa, terutama seseorang yang memiliki profesi petani, dan itu sangat berguna sekali bagi kehidupan mereka pada saat menerpa pekerjaan di luar rumah. Jadi yang selanjutnya adalah nomor 16, engkalan atau talenan besar. Engkalan atau talenan besar ini biasanya digunakan untuk memotong atau untuk mengalas daging yang akan dipotong atau yang akan dibelah-belah. Biasanya ini dibuat dari bebungkaman batu yang besar, bebungkaman kayu yang besar. Nah, jadi di setiap kayu ini bisa terdapat kayu apa saja, yang penting bentuknya nyaman untuk dipergunakan. Itu biasanya untuk digunakan penemuan-penemuan yang dilakukan atau ditemukan oleh bangsa atau budaya Dayak desa. Jadi yang ke-17 adalah lesung atau tempat tumbukan beras. Lesung ini atau tumbukan beras ini biasanya untuk menumbuk beras atau menumbuk berbagai macam hal makanan yang bisa ditumbuk. Ubi tadi juga bisa ditumbuk pada lesung ini. Ini terbuat dari bebungkaman batu yang besar juga, namun cara pembuatannya adalah ketika Anda mengambil bebungkaman batu yang agak sedikit besar, pada bagian tengahnya itu diberi lubang besar untuk menjadi sebuah lesung itu tadi, yang untuk menumbuk berbagai macam makanan yang bisa ditumbuk seperti beras, ubi, dan lain sebagainya. Itulah kegunaan dan cara pembuatan serta alat yang diperlukan untuk lesung. Untuk nomor 18 adalah alu atau bahasa Indonesianya adalah penumbuk beras. Nah, kalau untuk alu ini sendiri tadi itu dipasangkan dengan nomor 17, yaitu lesung tadi, tempat penumbuk beras. Karena jika ada tempat penumbuk beras, ada juga untuk menumbuk beras, yaitu namanya alu atau penumbuk beras. Ini juga terbuat dari bebungkaman kayu, tetapi menyerupai kayu yang panjang, kemudian dibentuk menjadi kayu yang panjang dan bundar agar pada saat menggunakannya nyaman untuk menumbuk beras ataupun lain sebagainya tadi. Yang ke-19 adalah takan. Takan ini kalau bahasa Indonesianya adalah pancingan, yang dimana takan ini berbeda dengan pancingan besar yang di sungai besar. Takan ini biasanya digunakan pada sungai-sungai kecil, yang biasanya takan ini dipergunakan untuk menakan atau memancing ikan-ikan di kolam atau ikan-ikan kecil seperti belut, lele, dan lain sebagainya, tetapi untuk ukuran ikan yang kecil. Nah, untuk takan ini sendiri tadi terbuat dari bungkaman kayu yang panjang juga, tetapi kecil, dan setelah itu dibuat menyerupai pancingan. Nah, itulah yang dibentuk dengan takan. Untuk yang terakhir, untuk yang benda yang ke-20 ini adalah penganyi atau bahasa Indonesianya adalah pengetam, yang gunanya adalah untuk mengetam padi atau mengetau padi yang sudah siap untuk diketam. Ini terbuat dari benda
berbagai macam benda, yaitu besi tipis, bebekasan besi tipis yang diolah menjadi besi tipis yang tajam, yang diasah. Setelah itu dipadukan dengan kayu atau bekasan peralon yang biasa disatukan dan bisa menjadi untuk pengetam padi. Sekian untuk penjelasan benda-benda budaya Dayak Kalimantan Barat, khususnya Dayak Desa, yang nama daerahnya dan nama bahasa Indonesianya berdasarkan kegunaan serta alat membuat serta alat yang diperlukan untuk membuatnya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.